2017. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang pengolahan kerentanan tsunami pada materi mitigasi bencana. Yang pertama, kita masukkan data DEM-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita klik search, lalu kita klik heal save. Setelah kita klik heal save, kita tunggu sampai muncul kotak dialog seperti ini. Setelah itu kita masukkan input data. Kita masukkan data DEM. Kita masukkan data DEM. Kita klik OK. Kita tunggu ya teman-teman. Di sini laptop saya agak lemot sedikit karena kurang kuat. Nah, setelah data DEM-nya sudah kita masukin, kita klik OK. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini merupakan proses health set-nya sudah berhasil, jadi tampil gambaran seperti ini. Setelah kita klik search lagi, kita pilih reclassify. Kita tinggal ketik aja di kolom ini, di kotak ini, reclassify, lalu kita klik. Muncul kotak dialog seperti ini. Untuk inputnya kita masukin data DEM, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai proses dari slope-nya itu, mohon maaf sebelumnya tadi slope ya. Kita klik slope, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini merupakan proses slope sudah berhasil. Kemudian kita klik search lagi, kita pilih atau kita ketik reclassify. Yang sebelumnya saya sebutkan tadi itu slope atau kemiringan. Kita klik reclassify, lalu kita tunggu sampai muncul kotak dialog seperti tadi. Nah, di sini untuk inputnya kita masukkan hillsa atau hillsheet tadi. Kemudian kita tinggal klik classify-nya. Di sini untuk kelasnya kita pilih 5, dan untuk break value kita buat 5, 10, 15, 20 sampai terhingga ya 1000. Nilai ini didapat dari acuan yang sudah diberikan sebelumnya. Kita tunggu sampai proses dari reclassify untuk heal set-nya berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap slope. Tadi kan heal set, sekarang untuk slope. Namun perbedaannya untuk kelasnya kita pilih 6. Kemudian untuk break value-nya itu kita berpacu pada acuan yang sudah diberikan terlebih dahulu, yaitu 5, 10, 15, 20, dan tak terhingga ialah 1000, 10.000. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai proses dari reclassify untuk slope-nya berhasil. Nah, ini merupakan tampilan dari reclassify untuk slope. Di sini untuk heal set yang pertama kita boleh remove atau kita boleh unchecklist agar tidak membingungkan. Langkah selanjutnya kita pilih search, lalu kita ketik raster to polygon. Kita klik raster to polygon, kemudian
uh, untuk input datanya itu heal sheet, kemudian kita klik OK, lalu kita tunggu sampai proses dari raster to polygon itu selesai. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk slope. Tadi heal sheet, yang kedua ini slope atau kemiringan. Sama saja kita masukkan nilai untuk reclass yang slope, kemudian kita klik OK. Lalu kita tunggu sampai proses dari reclass slope-nya berhasil. Nah, ini proses dari reclass slope-nya sudah berhasil. Jadi tampilannya seperti ini. Agar tidak membingungkan, kita rubah rename namanya dulu, kita buat slope. Dan untuk yang di bawahnya itu heal sheet. Ini kita boleh unchecklist atau kita boleh remove. Nah, setelah itu kita klik add data, lalu kita masukkan file garis pantai. Kita klik lalu kita add. Nah, ini garis pantainya sudah kelihatan, kita boleh unchecklist dulu agar terlihat. Agar lebih mempermudah, nah ini yang di samping ini itu merupakan garis pantai yang sudah dimasukkan sebelumnya. Setelah itu kita ketik di search multiple layering buffer. Kita akan melakukan proses ini pada layar ini. Untuk input feature-nya kita masukkan garis pantai. Kemudian untuk itu kita buat untuk distance-nya kita masukin berpacu pada acuan yang sudah diberikan. Untuk value-nya itu 556, kemudian 1400, kemudian 2404, kemudian 3528, dan yang terakhir itu 10.000. Selanjutnya untuk buffer unit kita pilih meter. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini merupakan tampilan dari multiple ring buffer yang sudah dilakukan. Kita boleh zoom in agar zoom out agar memperkecil atau mempercepat. Selanjutnya pada proses multiple ring buffer ini sudah selesai, lalu kita masukkan, kita add data SHP teluk lada. Setelah itu kita lakukan proses clip, kita klik ini yang analisis, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk input feature-nya itu kita masukkan garis pantai, kemudian kita klik untuk clip feature-nya, kita pilih SHP teluk lada, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses clipnya selesai.
ini merupakan proses klip yang sudah selesai. Kita bisa melihat. Nah, ini tambahan ini merupakan hasil output dari proses klip tadi. Kita bisa rubah warnanya agar mempermudah. Setelah itu, untuk garis pantai kita boleh remove, jadi bisa mempermudah ya. Selanjutnya kita add data, lalu kita masukkan data yang tutupan lahan. Kita klik add. Kita zoom out dulu agar lebih mempermudah. Nah, ini merupakan tutupan lahannya yang garis-garis ini. Ini untuk hill shade kita add field dulu, kita ketik score. Kemudian untuk tipenya itu kita pilih flat. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita add field lagi. Kita buat bobot. Lalu untuk tipenya itu kita pilih flat, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita add field lagi. Kita buat lalu kita akan mengisi nilai skornya terlebih dahulu, karena skornya sudah kita isi sesuai dengan grid code. Jadi kalau misalnya grid code-nya 1, untuk skornya tetap 1, grid code-nya 2, skornya 2, sampai seterusnya. Kemudian untuk bobot kita menyesuaikan pada acuan yang sudah ditentukan. Jadi bobotnya itu 15. Kemudian untuk skor dan bobot kita tinggal ubah rumus di sini.
kita pilih skor, klik skor 2 kali, lalu klik tanda bintang ini, ialah artinya perkalian, lalu klik bobot, kemudian klik OK. Setelah itu, setelah semuanya sudah terisi, untuk nilai skor, bobot, dan skor dikali bobot sudah, kita close aja. Karena ini otomatis akan ke save sendiri. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk slope. Kita buat skor, bobot, dan skor dikali bobot. Perbedaannya hanya ada pada bobot dalam suatu acuan itu berapa. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat, untuk skornya sudah saya susun berdasarkan grade code. Untuk bobotnya itu ada 10. Dan untuk skor dikali bobot, tinggal kita masukkan rumus skor dan skor dikali bobot. Setelah itu, untuk garis pantai kita lakukan hal yang sama juga. Kita buat skor. Lalu kita buat bobot. Jangan lupa untuk tipenya itu float. Dan yang terakhir kita buat skor dikali bobot. Dan tipenya juga tetap float. Lalu klik OK. Setelah itu kita sesuaikan nilai pada distance dan skornya. Kita lakukan sampai ke poligon yang ke-5. Selanjutnya, untuk parameter garis pantai kita cek di Open Attribute Layer. Kita lakukan hal yang sama kepada parameter ini. Kita buat skor, bobot, dan skor kali bobot. Setelah itu kita lakukan hal yang sama juga terhadap parameter itu. Kita sesuaikan sesuai dengan acuan yang telah diberitahukan. Kemudian untuk parameter tutupan lahan kita lakukan hal yang sama untuk skor, bobot, skor kali bobot. Rumusnya tetap sama. Kemudian untuk skornya itu kita klasifikasikan berdasarkan nilai dari ini.
Karena berhubung ini data saya sudah langsung ada skor bobot dan skor kali bobot, jadi saya tidak perlu melakukan untuk mencari hal tersebut. Selanjutnya kita klik tool search, kita ketik atau kita cari yang namanya overlay. Bukan overlay. Bukan overlay ya teman-teman, jadi intersect. Nah, untuk input feature-nya itu kita masukkan semua parameter yang ada di sini. Setelah kita masukkan, kita tinggal klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu, pada open attribute di kerentanan ini ialah hasil dari intersect tadi. Kita tambahkan kelas, dimana kelas ini berdasarkan dari nilai yang sudah didapatkan dari total. Jadi ada rumus untuk mencarinya, yang dimana rumus ini akan kita gunakan untuk menentukan kelas dari setiap jumlah dari bobot ataupun dari total yang sudah kita totalkan dari keseluruhan skor dikali bobot.
Setelah kita sudah menentukan skor bobot total dan kelas, maka akan muncul warna biru-biru seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Setelah itu kita akan memastikan bahwa hasilnya nilai untuk kelasnya itu sudah terisi ya, sesuai dengan maksud saya sudah sesuai pada acuan yang kita gunakan. Kemudian di sini kita akan melakukan proses eliminate. Nah ya. Nah, ini merupakan hasil dari tingkat kerentanan atau eliminate tadi. Jadi kita usahakan sampai yang hitam-hitam ini hilang. Jadi itu merupakan hasil dari eliminated. Nah, ini gambarnya. Oke teman-teman, setelah tampilannya seperti ini, kita klik kanan pada layer, lalu kita klik properties. Nah, setelah itu kita pilih simbologi. Kita klik simbologi. Kemudian kita klik kategoris. Kemudian untuk objektif ini kita ganti menjadi kelas. Kita pilih ya, kita scroll. Nah, setelah itu kita klik add all value agar menampilkan nilai-nilai tadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita ganti warnanya agar mempermudah kita dalam melihat mana kelas 1, mana kelas 2 sampai kelas 5. Seperti itu teman-teman.
Setelah semua warnanya sudah kita tentukan, lalu kita klik OK atau apply, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa melihat ya kalau misalnya rentan tsunami pada kelas 1 itu di daerah mana, kemudian untuk kelas 2 daerah mana, dan selanjutnya sampai kelas 5. Mungkin demikian yang dapat saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.